Jadi buat Anji juga buat beli jaring gitu kan. Come on, udah sejak zaman VOC, udah sejak zaman Sriwijaya, Indonesia itu udah saling dimanfaatkan. Apapun bisa jadi duit. Udahlah, Mas Anji, lu nyanyi aja lah, Mas, gitu loh. Halo netizen, saya Kori Olivia kembali hadir di Tagar TV untuk menemani Anda. Dan kali ini saya sudah bersama dengan filmmaker Hanung Bramantyo. Halo Mas Hanung, gimana kabarnya nih Mas? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Itu yang paling penting saat ini ya Mas ya? Iya, betul. Nah Mas Hanung, ini kita mau ngobrolin yang lagi viral nih Mas. Mengenai pernyataan beberapa public figure yang berbeda dan mungkin bisa dibilang menentang anjuran pemerintah dalam protokol kesehatan di masa pandemi corona. Seperti Anji dan Jerings SID yang mengkampanyekan tidak perlu pakai masker, tidak perlu rapid test. Gimana menurut Mas Hanung? Aduh, ya sebetulnya mereka semua itu teman-teman saya juga gitu. Maksudnya satu profesi di dalam dalam dunia entertainment, dalam dunia kebudayaan gitu kan. Buat saya apapun itu pendapat, semua orang punya pendapat, semua punya pendapat. Cuma sebetulnya kalau dalam hal ini yang dibutuhkan sebetulnya kalau saya pribadi yang dibutuhkan adalah kita kita harus kompak gitu. Kita harus di dalam situasi yang serba sulit seperti ini, serba tidak pasti ini, kalau saya dalam keadaan panik, dalam keadaan kalut gitu kan, berada di dalam sebuah kapal, dan kapal itu sedang menghadapi krisis gitu, saya hanya percaya pada dua hal. Percaya kepada nakodanya, ya karena saya sudah memilih nakoda itu untuk membawa saya nyebrang itu. Jadi saya harus percaya. Ya saya tahu bahwa nakoda yang saya pilih mungkin bukan seorang nabi, bukan seorang yang penuh dengan kesempurnaan gitu kan, tetapi saya sudah memilih gitu kan. Bahwa saya akan mengkritik iya gitu kan, tetapi saya memberikan kesempatan. Saya memberikan kesempatan kepada orang yang saya pilih tersebut, pemimpin tersebut untuk menjalankan kapal menghadapi badai. Itu saya percaya pada satu orang itu. Yang kedua, saya percaya kepada siapa? Saya percaya kepada yang menciptakan semua ini. Gitu loh. Nah, di tengah saya percaya, di tengah saya juga kritis dengan orang yang saya pilih itu, saya harus meletakkan diri saya pada ini semua bukan salah siapa-siapa, ini semua adalah ya cobaan yang mana itu semua harus dikembalikan kepada dia. Udah, kita butuh kekompakan itu saja gitu kan. Nah, ketika ada orang yang punya pendapat, oh enggak, ini semua bukan pandemi, ini semua wajar, ini semua hanya ciptaan apa segala macam. Ya bolehlah, silahkan berpendapat gitu kan. Tapi kita harus tahu bahwa kita tuh bukan siapa-siapa gitu. Kita tuh ada yang mengikuti gitu kan. Kita tuh ada yang mendengar gitu. Itu yang membuat saya harus bersikap berseberangan karena ketika ada orang yang punya pengikut atau dipercaya, punya fans, bahkan fansnya itu nggak cuma ratusan, juga ribuan, bahkan juga mungkin jutaan gitu kan, tiba-tiba dia berpendapat yang berbeda, maka saya harus memberikan counter, bukan untuk menyerang dia, bukan untuk menjelekkan dia, tetapi untuk memberikan pemahaman kepada followernya dia, bahwa ini tuh bukan kebenaran tunggal loh, fans lo yang, orang yang kamu puja ini, tokoh yang kamu dambakan ini gitu kan, itu bukan absolut benar gitu. Itu sebetulnya. Jadi buat Anji juga buat beli jaring gitu kan, ya boleh silakan punya pendapat seperti itu, tidak ada persoalan, tetapi saya mengalami itu gitu loh. Saya mengalami itu, artinya saya pernah sakit satu rumah saya dalam posisi kerja sedang syuting, tiba-tiba ditelepon semua satu rumah masuk rumah sakit dan semua diinfus semuanya, yaitu istri saya, anak saya, anak yang paling kecil saya, pembantu mbak itu masuk rumah sakit semuanya, gitu kan, dan diinfus semuanya, gitu kan, dan saya nggak bisa berbuat apa-apa
dan saya lagi syuting gitu loh. Dan syuting tidak bisa ditinggalkan. Itu kan situasi yang sangat buat saya luar biasa. Itu jauh sebelum pandemi ya. Itu terjadi pada bulan Desember. Dan semua diinfus, semua gejalanya sama, panas, terus kemudian ada sesek. Anak saya kan kena asma kan, kecuali Kaba itu sesek, Sibil sesek, ya kan. Terus Brekata juga sesek. Istri saya nggak pernah sesek. Ya kan, itu semua massal di dalam rumah sakit itu di bulan Desember. Nah, ketika diinfus semua istirahat selama 4 hari di rumah sakit, terus kemudian deteksi virusnya mengatakan tidak ada gejala apapun. Baru setelah itu, Januari, Februari, muncul apa yang disebut corona, COVID-19. Dan pada saat semua masuk rumah sakit dan semua pulang dari rumah sakit, giliran saya yang sakit. Tapi saya sakit cuma demam. Dan posisi saya ada di lokasi. Jadi saya cuma istirahat sambil semutan, duduk dan nggak banyak gerak. Terus kemudian vitamin. Kebetulan saya kan nggak. Saya penyuka rempah-rempah, jadi kayak minyak kayu putih, terus minum jahe, serai, terus kemudian bandrek segala macam tuh, wah itu saya paling hobi. Minum seperti itu gitu kan. Jadi dalam 2 hari sudah sembuh. Baru kemudian di bulan Februari Maret itu muncul isu tentang COVID. Gejalanya hampir sama gitu kan. Terus saya konsultasi dengan dengan virolog gitu kan. Saya punya gejala begini. Nah, virolog itu mengatakan bahwa kemungkinan besar, saya tidak berani memastikan, kemungkinan besar itu adalah virus COVID-19 gitu kan. Nah, artinya kalau Mas Hanung dan keluarga mengalami itu, berarti sekarang Mas Hanung posisinya sudah herd imun ya, istilahnya itu kan sudah terkena gitu kan. Tapi itu masih kemungkinan, jadi belum ada tanda-tanda apapun. Saya yang dalam kondisi yang mengalami betul bagaimana seluruh keluarga kena. Sekarang adik saya di Madinah baru saja kena gitu kan. Kondisinya sama persis seperti yang seperti saya gitu. Kondisinya sesak, panas, pegel-pegel begitu kayak orang demam, terus sama persis sebagaimana yang tertulis di FB saya itu sama persis dengan saya, dan kalau dia positif COVID-19, kalau sewaktu itu saya tidak ada deteksi apapun ya. Saya dalam situasi yang seperti itu saja gitu kan, itu rasanya itu udah kayak masuk rumah sakit kok barengan gitu. Itu tuh dalam kondisi yang sangat sangat kritis begitu, bukan itu yang saya mengalami langsung begitu, itu aja saya saya masih mencoba untuk diam dengan situasi sikap pemerintah yang bingung yang ambigu gitu kan, antara mau PSBB kok enggak, kok ekonomi harus dijalankan, tapi ketika ekonomi dijalankan terus kemudian kok harus PSBB mestinya gitu kan, itu saya sebetulnya jengkel ya, saya jengkel tapi saya masih diam. Apa yang saya lakukan adalah saya mengurung di rumah, saya menggunakan masker aja sesuai dengan anjuran dokter, anjuran pemerintah untuk masker, social distancing gitu kan. Bahkan kalau disuruh memilih, saya nggak akan syuting, saya tidak akan syuting kemana-mana. Tapi sekali lagi situasinya saya nggak boleh selfish gitu loh. Saya harus memikirkan kru saya harus memikirkan 100 tenaga kerja yang rata-rata semua kepala rumah tangga. Kalau tidak syuting, mereka tidak mendapatkan uang gitu kan. Banyak sekali filmmaker teman saya, sutradara itu ada yang banting setir tiba-tiba menjadi pengantar parcel, ada yang banting setir menjual makanan dan sebagainya. Jadi saya nggak bisa selfish, dan itu pun saya dalam keadaan yang yang nggak berani ngoceh apapun gitu loh, bahwa ini semua bullshit apa segala macam, nggak berani. Jadi ketika ada orang yang mengatakan itu, saya cuma akan bilang bahwa nggak sama orang itu, terserah pada dengan siapapun yang ngomong bahwa ini semua itu bullshit, silahkan. Tetapi saya hanya pengen bicara sama followers itu, gitu kan, bahwa nggak apapun ini harus kita hadapi dengan kompak. Kalau nggak kompak, susah. Itu aja sih sebetulnya. Nah, itu dia ya, Mas ya. Sementara mereka punya follower banyak banget, dan mungkin bisa dibilang seperti jadi menyesatkan ya, Mas Hanung ya?
membuat bingung. Itu situasi ini sudah bikin bingung. Bayangkan ya, bayangkan siapa sih yang bisa menutup masjid? Ya kan? Siapa sih yang bisa menutup masjid, menutup tempat ibadah, menutup mall? Tidak ada. Seorang gubernur pun nggak bisa, seorang kiai pun nggak bisa. Dan sekarang semua tutup, ya kan? Jumatan nggak bisa. Saya sudah 3 bulan tidak Jumatan, gitu kan? Karena memang masjid di depan saya, di rumah saya di Jogja, sangat tergantung dengan keputusan Masjid Besar Kauman. Masjid Besar Kauman yang biasanya saya tarweh dan tarweh dan iktikaf di sana setiap kali Ramadan itu tutup, benar-benar tutup. Itu tuh buat saya ini situasi yang betul-betul tidak ada orang yang bisa memprediksi, tidak ada orang yang belum pernah memprediksi siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, itu tidak ada yang pernah mengalami ini semua. Dan kalau misalnya dibandingkan dengan negara-negara lain, boleh kita harus membandingkan dengan negara lain, contoh misalnya Vietnam, kemudian Cina, apa segala macam gitu kan. Mereka dengan gampang bisa melakukan itu apa segala macam. Ingat loh, boleh membandingkan, tetapi kita juga harus tahu bahwa Vietnam itu negaranya kan satu komando kan, gitu kan. Sementara kita kan multi partai, gitu kan. Presiden dipilih berdasarkan beberapa partai yang memiliki kursi terbanyak di DPR gitu kan, dan kursi-kursi partai yang satu dengan yang lainnya itu tuh saling overlapping. Partai yang satu punya kebijakan mendukung A selalu di-counter dengan partai yang lain yang mendukung B. Itu loh, itu yang terjadi gitu kan. Nah sementara di Cina, di Vietnam itu kan satu komando gitu kan. Dan itu boleh silakan membandingkan, tetapi situasinya Indonesia memang sangat unik. Culture-nya paling banyak di dunia. Terus kemudian bahasanya paling banyak. Orang Jawa ada orang Sunda, orang Jawa tidak bisa kemudian pemerintah orang Sunda, begitu pun sebaliknya, ada orang Batak, apa segala macam. Ini unik, Indonesia itu sangat unik. Saya jangankan ngurusin orang Indonesia, ngurusin satu gerbong film aja, di situ ada berbagai macam kultur, itu aja susah. Ketika saya, orang Jawa, berhadapan dengan kameramen orang Batak, gitu kan, itu aja harus menyamakan, tidak serta-merta harus tidak serta-merta sama-sama bisa bahasa Indonesia, ya kan, itu tuh bisa memecahkan persoalan. Kadang kita miskomunikasi karena unsur dialek bahasa Jawa dengan bahasa Batak, bahasa Jawa itu punya karakternya sendiri yang bisa mempengaruhi sikap hidup si pengguna bahasa tersebut. Demikian halnya Batak, demikian halnya Sunda gitu kan. Jadi ketika mendapatkan persoalan itu tuh yang muncul tuh kan pasti alam bawah sadar. Nah kalau orang Jawa pasti akan resistensinya sesuai dengan kultur Jawa gitu kan. Nah itu saya sering sekali berhadapan dengan itu karena saya selalu berhubungan dengan orang banyak ya di syuting gitu kan, selalu berhubungan, kadang-kadang berhubungan dengan orang Sunda, kadang-kadang berhubungan dengan orang Batak, kadang-kadang berhubungan dengan orang Madura, kadang-kadang sama-sama orang Jawa aja sering terjadi miskomunikasi. Nah apalagi ini kita berbicara atas nama Indonesia dari Sabang sampai Merauke, wah sangat kompleks sekali. Jadi silahkan kalau mau yang punya pendapat silahkan, mau punya itu silahkan, tetapi yang kita butuhkan saat ini adalah kekompakan aja lah. Ya memang Pak Jokowi itu bukan luar biasa gitu kan, dia manusia biasa, apalagi Pak Jokowi dikenal sangat sederhana gitu kan, tapi setidaknya itu yang sudah kita pilih. Terus ada yang bilang bahwa pemilihannya ini kok penuh dengan kebohongan, kebusukan, apa sih, sudahlah, selalu berpikir negatif, udahlah yang sudah kita sepakati itu urusan dia curang atau segala macam, biar urusan dia sama Tuhan lah. Yang sudah kita lakukan sekarang adalah kita sudah memilih, pesta demokrasi sudah selesai, dan Pak Jokowi sudah dianggap menjadi presiden. Dia adalah nakoda kita. Udah, kalau memang kita nggak percaya sama dia, kita masih ada satu yang harus kita jaga, yaitu percaya kepada Tuhan. Karena semua itu yang punya Tuhan. Udah, itu aja. Nah itu dia Mas Handong, terkait dengan pemerintahan, terkait dengan Pak Jokowi. Jerings SID mengatakan pandemi COVID-19 ini hanyalah konspirasi. Jadi virus corona sengaja diciptakan untuk tujuan dan kepentingan tertentu. Gimana Mas? Ya nggak apa-apa. Tadi kan udah saya bilang, artinya mau itu yang ngomong Blitzering, mau itu yang ngomong Anji, mau itu yang ngomong siapapun, bahkan yang ngomong Bill Gates sekalipun gitu kan. Buat saya ya silahkan loh, kalian punya hak untuk berbicara seperti itu gitu kan. Karena poin saya bukan ke sana, poin saya adalah kepada ketika itu membuat
situasi resah, membuat masyarakat menjadi bingung gitu kan, ya saya setidaknya saya akan apa ya, saya akan kalau nggak bisa dibilang menghimbau, saya akan menghimbau, tapi kalau tidak bisa kepada followersnya yang besar, saya akan menghimbau pada masyarakat yang ada di sekitar saya, masyarakat kecil, keluarga saya, teman-teman saya, gitu kan, atau ya di Twitter saya, di Instagram saya, follower saya, meskipun yang tidak seberapa itu, saya akan bilang bahwa sudahlah, kita kompak sajalah, gitu. Jadi saya tidak mengkantor pendapatnya dia, silahkan, kita hidup dalam negara di demokrasi, tapi yang paling penting adalah jangan sampai kemudian itu menjadi sebuah pendapat yang tunggal. Jadi harus ada perimbangannya. Begitupun juga saya, ketika saya mengatakan seperti ini, pasti juga akan ada yang mengimbangi, mengkantor. Oh, nggak ada masalah, ayo gitu kan. Itu aja sih. Saya terbiasa dengan itu ya, karena ketika saya membuat film pun banyak sekali yang protes loh, ya kan. Wah, filmnya Hanung gini apa segala macam. Buat saya saya tidak pernah melakukan defensif apapun terhadap itu gitu. Itu aja sih. Oke Mas, tapi bagaimana dengan Jerings yang ikut berunjuk rasa bersama masyarakat Nusantara Sehat di Bali pada hari Minggu kemarin, 26 Juli, dan mereka menolak kebijakan pemerintah yang menerapkan rapid test dan swab test COVID-19 sebagai syarat administrasi pelayanan publik. Karena menurut mereka, kebijakan ini berpotensi menjadi ladang bisnis dalam industri kesehatan, sehingga membebani ekonomi masyarakat. Aduh, itu ada dua hal sih sebetulnya. Pertama, soal pandemi tadi, bagaimana kita bisa mengetahui jumlah jumlah penderita, jumlah yang kena, gitu kan? Kalau kita tidak rapid dan kita tidak melakukan swab test, ya kan? Bahwa kemudian swab test dan rapid test itu berdampak kepada ada akumulasi uang, ada bisnis di situ. Ya nggak usah ngomongin pandemi, Indonesia itu apapun bisa dibisniskan kok, gitu loh. Ya kan, karena yang negara ini itu kan ladang yang sangat subur sekali, gitu loh. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Indonesia itu kan Atlantis, gitu, surga. Ya kan, kita makan makan buah, bijinya kita lempar, merem aja kita lempar ke belakang, tak tumbuh kok, ya kan. Indonesia itu memang negara yang sangat kaya, banyak sekali negara-negara dari luar itu datang untuk apa? Untuk berbisnis di Indonesia, karena ini banyak sekali kemudahan, banyak sekali privilege, banyak sekali negara kaya Indonesia ini. Jadi apapun bisa jadi duit, apapun bisa jadi bisnis gitu loh. Jadi buat saya pertama rapid dan swab itu untuk mengetahui bahwa ini terpapar atau tidak. Udah, sesimpel itu. Dan dari situ baru kemudian akan muncul yang namanya data statistik. Oh, di Jogja udah ada orang yang terpapar di daerah Gunung Kidul, Bantul, Jogja, Sleman, Kulon Progo, sebagainya. Itu kan sebetulnya data statistik. Dari mana data itu bisa dari mana data itu bisa dijadikan ukuran kalau masyarakatnya tidak melakukan swab dan rapid, namanya dukun. Bisa kita lihat, oh ini terpapar. Bahkan kemarin saya lihat di tayangan YouTube ada anjing yang sudah dilatih untuk mengendus ini pasien yang kena COVID ini. Enggak, itu kan masa kita harus percaya kepada menggunakan binatang sih untuk meminta untuk mengetahui oh, ini kena COVID apa enggak, kenapa enggak boleh. Itu tuh aturan ya, kayak misalnya orang makan, ya kan, orang makan harus pakai piring, ya kan. Kalau nggak pakai piring, pakai daun juga bisa, tapi kan megangnya kan juga susah kan, gitu loh. Tinggal sesimpel itu aja, bahwa itu ada dampak, kemudian ada orang yang memanfaatkan itu sebagai ladang bisnis. Come on, udah sejak zaman VOC, udah sejak zaman Sriwijaya, Indonesia itu udah saling dimanfaatkan, apapun bisa jadi duit. Jadi buat saya, sorry ya, buat saya sih, saya masih dalam pandangan bahwa apa yang diminta pemerintah untuk rapid dan swab, oke. Bahkan kemarin Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Jogja ketika saya temui, itu kan beliau malah menyarankan rapid test, oke, kalau memang birokrasinya seperti itu, tetapi yang paling penting adalah swab test, itu satu. Yang kedua adalah daya tahan tubuh kita, itu tuh harus terjaga. Maka vitamin itu penting, madu itu penting, terus kemudian minyak kayu putih itu penting. Jadi kalau kamu mau syuting, silakan syuting, tetap pakai masker, social distancing, dan jangan banyak orang,
Itu regulasi yang kita hadapi itu monster, ya kan? Yang bukan kemudian tidak punya identifikasi, sudah ada identifikasinya masing-masing gitu loh, bahwa dia caranya menyerang, cara masuk ke dalam tubuh kita dengan cara begini. Ya sudah, tinggal kita taati aja. Sama halnya ketika kita membeli komputer gitu kan. Komputer itu kalau nggak dicas baterainya ya tidak akan nyala. Mau kita mau marah-marah, mau kita protes, oh ini adalah konspirasi Yahudi, oh ini adalah konspirasi pedagang Cina dan sebagainya, ya tetap nggak akan mungkin bisa gitu loh. Artinya ada masing-masing itu ada caranya. Nah, caranya kalau misalnya memang mengetahui ini terpapar atau tidak, ya swab atau rapid, gitu aja, sesimpel itu. Ya kalau kena, ya udah kita isolasi mandiri gitu loh. Nggak perlu harus kemudian berdrama-drama sampai kemudian mengusir orang-orang, membuat seolah-olah orang itu tuh seperti orang yang najis gitu kan. Nggak perlu harus lebay itulah, sampai kemudian menolak dikuburkan, terus kemudian sampai harus dijauhi dari tetangga. Sudahlah, come on. Semakin kita menjauhi itu, semakin kita stres, semakin kita malah banyak yang kena, karena semakin kita stres, imunitas kita jadi turun, kita malah jadi terpapar. Itu. Makanya sebenarnya hati happy, hati senang tuh penting banget ya saat ini ya Mas ya? Iya, demo itu kan malah bikin kita takut kan. Ya sehat sih, karena kena matahari tuh panas-panas, teriak-teriak olahraga, segala macam gitu. Tetapi yang disampaikan, yang diutarakan itu kan sebenarnya ajakan dengan aura yang menyerang. Negatif kan? Ya. Itu yang mendengarkan kan jadi kemudian jadi galau, nah itu kegalauan itu yang mungkin membuat imunitasnya jadi turun, malah jadi kena gimana? Iya. Oke. Kalau lu nggak punya anak nggak ada persoalan gitu loh. Kalau lu nggak punya anak nggak ada persoalan. Kalau udah punya bayi gitu kan, terus kemudian ada teman-teman yang kena asma, punya bawaan gitu kan, itu bahaya banget. Itu aja. Iya, oke, Mas Anung, sekarang kita ke Anji ya. Dari tadi kan kita udah bahas jaring terus nih. Nah ini Anji itu juga pernah. Anji, jawab. Nah ini Anji juga pernah buat heboh nih Mas, dengan menyebut foto jenazah COVID adalah settingan. Padahal netizen sudah ada yang mengingatkan bahwa fotografer jurnalistik itu memiliki hak istimewa untuk memotret kejadian-kejadian luar biasa ya, seperti perang, rapat besar gitu kan. Sehingga Anji seharusnya tidak terkesan cemburu dan ingin ikut diberikan hak istimewa itu. Gimana Mas Anung? Saya itu sebetulnya bisa banget ya berkomentar, mengkritik lagu-lagu Indonesia, itu bisa banget saya itu mengkritik itu. Lagu Indonesia itu cemen ya, lagu Indonesia itu bisa. Tapi kenapa saya tidak melakukan itu? Karena saya bukan penyanyi, saya bukan praktisi, saya sutradara film. Ya ketika saya mengkritik film, ya sebatas yang saya tahu saya kritik film. Udahlah Mas Anji, lu nyanyi aja lah Mas gitu loh. Buat saya foto jurnalis itu tuh sudah ada, gimana ya? Ya kalau foto jurnalis itu udah ada undang-undangnya, sudah ada tata caranya gitu kan. Dan itu sudah jelas kok gitu kan. Dan tidak perlulah harus berpendapat seperti itu. Malah jadi gimana ya? Malah jadi orang jadi melihat Mas Anji itu jadi kayak kurang kerjaan, ngerti nggak sih gitu loh. Itu aja. Ya kayak saya tahu sendiri kan, tiba-tiba saya komentar bola gitu kan, atau komentar tentang kesehatan, tiba-tiba saya diundang untuk berkomentar tentang COVID ini seperti apa gitu kan. Kapasitas saya kan sebagai sutradara, saya bukan seorang dokter, itu aja. Jadi keluar dari topik aja gitu. Iya, kan pendapat Mas Anung sama juga nih dengan pendapat netizen kebanyakan gitu ya, yang pada nggak setuju dengan pendapatnya Anji yang bilang foto COVID itu settingan gitu kan. Maka Anji mengeluarkan pernyataan terbaru, yaitu orang tidak bersuara karena takut atau malas diserang oleh arus besar yang berbeda pendapat. Seberapapun menyebalkannya, orang-orang harus berani menerima perbedaan pendapat, karena terkadang diam bukan jawaban. Ya kalau saya berpendapat gimana? Kalau memang kita tidak perlu berpendapat, tidak perlu harus berpendapat gitu loh. Karena kadang-kadang apa yang diucapkan dengan tidak didasari ilmu itu berbahaya.
saya itu aja sih. Jadi kalau saya selama ini terlihat diam apa segala macam, bukan saya tidak mau berpendapat, tapi saya kepengen mencari tempat untuk berpendapat yang itu pas, gitu loh. Dan sosial media itu bukan tempat yang pas untuk saya berpendapat. Tempat buat saya sosial media itu untuk tempat yang orang berkicau. Namanya juga tweet, ya berkicau aja lah, gitu loh. Jadi makanya kicauan saya ya yang lucu-lucu aja, nggak usah terlalu berat-berat. Ngapain juga berkicau berat, kuliah full tweet gitu kan. Kurang kerjaan banget gitu loh buat saya. Ya kalau misalnya mau berdiskusi, ya mending begini, berhadapan-hadapan begini gitu kan, bisa ngelihat mukanya, enak toh gitu loh. Ada forum, saya memang sangat konservatif ya, mungkin orang menganggap konservatif gitu kan. Saya pernah melakukan diskusi di Twitter, negatif, aura yang muncul itu negatif, membuat saya tidak bisa tidur, membuat saya gelisah. Buat apa melakukan itu gitu? Kalau saya ya, jadi ya kalau saya sih ketika ada orang berpendapat di Twitter terus kemudian diserang ya, saya cuma bisa bilang ya nikmati saja. Cuma itu tadi, kalau saya sih sebetulnya berpegang pada begini. Ketika saya membuat film Habibie Ainun, ya kan, saya ketemu sama Pak Habibie toh, gitu kan. Terus saya store skenario kepada beliau. Pak, ini skenarionya mohon dikoreksi, gitu kan. Jawabannya Pak Habibie, ketika kamu membuat pesawat, kamu ikut saya, tapi ketika membuat film, saya yang ikut kamu. Kenapa saya melakukan itu? Karena hadis Nabi mengatakan bahwa sebaik-baiknya perkara diserahkan kepada ahlinya. Itu udah jelas. Jadi ketika perkara yang kita kita debat itu bukan perkara kita, ngapain, ya kan? Itu aja sih kalau saya. Oke, jadi ya benar sesuai sesuai dengan yang Mas Anung bilang tadi ya, harus nurut sama nakoda, harus kompak ya kan, dan harus bertawakal juga, harus pasrah, gitu kan, harus selalu beribadah. Fungsi beribadah itu, fungsi sholat itu untuk membuat kita yang tadi di luar kena aura negatif karena bertemu dengan teman, membaca berita, segala macam, itu kemudian kita membasuh dengan air wudhu, ya air lah, membasuh dengan air, terus kemudian kita mengosongkan pikiran, mengosongkan hati, itu kan membuat yang tadinya auranya negatif menjadi positif. Itulah kenapa kita harus bertawakal, kenapa kita harus berserah kepada Tuhan itu gitu kan. Bukan kemudian yang artinya berserah itu kemudian pasrah. Udahlah lu mau ngapain gua terserah. Bukan itu gitu loh. Pasrah itu tuh ada dialektika di dalam diri kita. Maka diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan menyebut namamu ya Tuhan. Lu kan Maha Pengasih, Maha Penyayang nih. Diawalinya dengan itu kan, dengan kasih, dengan sayang gitu loh. Itu jadi itu kan yang tadinya auranya menjadi negatif menjadi aura yang positif, pelan-pelan menjadi positif. Habis selesai beribadah itu senyum lagi, tenang lagi, itu loh maksud saya. Oke. Mas Anung, pertanyaan terakhir, gimana harapan Mas Anung dengan keadaan saat ini, Mas? Harapan saya tentunya tidak lain hanya semoga cepat ditemukan vaksin, semoga cepat berakhir sehingga kita bisa kembali normal lagi, bioskop bisa buka dan orang kembali datang ke bioskop dengan sukacita. Ya kan, karena ekonomi yang kami harapkan bisa tumbuh kembang segala macam hanya melalui sinema, tidak ada yang lain. Kalau toh ada jalur-jalur yang lain seperti OTT, seperti YouTube apa segala macam, itu adalah jalur alternatif buat kami. Sinema saat ini masih menjadi satu-satunya ladang kami. Jadi kalau mengharapkan itu, harapannya adalah sinema bisa buka kembali, tentunya dengan situasi yang sudah kembali normal. Itu aja sih. Amin. Oke, Mas Anung, makasih banget sudah mau luangin waktu ngobrol-ngobrol sama Tagar TV. Semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat ya. Amin. Oke, netizen, demikian perbincangan saya bersama Hanung Bramantyo, filmmaker. Saya Kori Olivia dari Tagar TV.